Sorry. Ya. Mama, ini jauh kejauhan. Tuh. Gak ada suara dulu. Assalamualaikum, Bos. Belum. Iya. 25 menit. 25 menit. Gak ramai. Berarti jam 10 kurang 5 menit. Jam 10 kurang 5 menit. Jam dulu. Terima kasih. Kata umum ini nempel. Belum nempel kata umum. Sama. Nama bingung spesial. Soy. Ngomongin sih lo. Wow, banyak sekali ya everybody. Oh, semuanya pada pakai baju seragam. Kamu sendiri. Oh, itu loh. Mana aku? Kompornya taruh sini. Harus beli kompor portable kerja gitu. Iya. Oh. Suaramu masuk sini. Siapa kayak? Ya, santai. Ini buang untuk Kita mulai ya. Udah siap semua? Udah, Us. Saudara wajib pakai hasdu nggak ya, Us? Kalau ada, kalau punya dipakai ya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang penting memakai seragam pramuka, ya. Oh ya, Us. Oke. Namanya baju saya Yuci Os. Nih, sudah siap semua ya?
Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa bersama-sama. Oke? Kita berdoa. Istiqomah. Sip. Ya, dimulai bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil Nggak terlalu melekat. Amin. Sudah siap semua untuk holiday? Ya, Oke. Sebelum kita mulai, Ustazah tanya dulu. Ingat atau enggak? Holiday program yang pertama. Belajar tentang apa kemarin? Program yang pertama? Vaksin. Di program yang kedua tentang membuat bakpia, Us. ya tentang studi industri ya, pembuatan bakpia. Oke. Kemudian holiday program yang ketiga tentang Eksperimen. Science eksperimen. Kemudian sekarang holiday yang keempat tentang pramuka. Oke. Mungkin yang kelas 5, sekarang yang kelas 5 sama naik ke kelas 6 sudah pernah ikut pramuka di sekolah? Ya, Yo, masih ingat nggak pelajaran atau materi pramuka? Masih. Masih tentang apa? Enggak. Katanya Tidak tahu. Oke. Kita mulai. Dasar Dharma, terus apa ya, Us? Apa lagi? Dasar tali. Tali temali. Sipul. Oke, masih ingat? Masih.
Masih Oke, sedikit oke. doang, Us. Kita mulai dulu ya dengan tepuk pramuka. Ya, oke. Coba saya ingin Mas Raihan, bagaimana tepuk pramuka? Aku, Us. Iya, Mas Raihan. Ya, masih ingat nggak? Gimana? Tepuk pramuka. Pramuka, Prajamu, Dakarana. Oke. Gitu, Us. Lama nggak pramuka. Ya, makanya karena sudah lama nggak pramuka, hari ini kita kembali. Oke, coba Mas Raihan dipimpin untuk tepuk pramuka. Keras ya suaranya. Apa? Tepuk pramukanya. Oke. Yang keras ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. 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 Pramuka, pramuka. Oke, ya. Itu ya. Tepuk pramuka ya. Sekarang Ustazah ya. Nanti ditirukan ya. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Prajamu, Dakarana. Pramuka, pramuka, Prajamu, Dakarana. Nah, itu adalah tepuk pramuka. Ayo. Ada yang belum bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. 2 kali tepuk pramuka, 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 Prajamu, Dakarana. Ya, itu ya. Nanti dihafalkan, oke? Besok kalau ada kegiatan sampai sekolah kita coba ya. Baik. Oke, sambil dibuka buku tulisnya. Oke. Sudah siap ya? Ya. Baik, kita mulai. Oke. Tema untuk pramuka hari ini adalah tetap berpramuka di masa pandemi. Ya. Meskipun di masa pandemi saat ini, kita masih tetap bisa belajar pramuka. Oke. Nah, nanti kita akan belajar 6 materi, ya. Yang pertama nanti belajar apa itu pramuka. Kemudian yang kedua sejarah pramuka. Nanti ada 2, sejarah pramuka dunia dan juga sejarah pramuka di Indonesia. Ya. Kemudian ada juga moto pramuka. Kemudian kode kehormatan pramuka. Kemudian metode pendidikan kepramukaan, dan yang terakhir adalah implementasi dari kegiatan pramuka. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa sih pramuka itu? Yo, ada yang tahu nggak? Pramuka itu singkatan dari apa? Prajamu, Dakarana. Oke, betul. Tadi ya, pas pramuka tadi ya, pramuka, Prajamuda, Karana. Ya, Prajamuda Karana. Apa artinya? Generasi muda yang suka berkarya. Artinya, ya betul, generasi muda yang suka berkarya. Ya, itu adalah pramuka ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah pramuka. Nah, kalau tadi singkatan dari pramuka adalah Prajamuda Karana. Nah, sebenarnya pramuka itu apa sih? Pramuka itu adalah suatu organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Nah, dalam dunia internasional
pramuka itu disebut dengan istilah kepanduan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Boy Scout, ya, Boy Scout. Nah, kita mulai dulu sejarah pramuka di Us, dunia. ditulis gak, Us? Ditulis boleh ya, buat tambahan materi. Oke, kita mulai dulu yang pertama sejarah pramuka di dunia. Nah, sejarah pramuka di dunia itu pertama kali dimulai saat Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menemukan pengalaman dalam buku Talking for Boys pada tahun Lord Robert Baden-Powell 1908 di Inggris. Jadi, Bapak Lord Baden-Powell of Gilwell ini adalah Bapak Pandu Dunia karena apa? Karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Makanya Bapak dinamakan sebagai Bapak Pandu Dunia. Jadi pertama kali pramuka di dunia itu dimulai di negara mana? Inggris. Ya, betul, di negara Inggris ya. Dan ini adalah gambar dari Bapak Lord Baden-Powell ya, yang memprakarsai pramuka pertama kali di dunia. Oke. Nah, kemudian yang kedua, sejarah pramuka di Indonesia. Ya, sejarah pramuka di Indonesia. Tadi yang memprakarsai pramuka adalah Bapak Baden-Powell. Nah, kemudian Bapak Baden-Powell itu menginspirasi negara Indonesia seputar dunia kepramukaan. Nah, kemudian sejarah pramuka di Indonesia itu dimulai dari apa? Nah, pada awalnya gerakan pramuka di Indonesia dibawa oleh Belanda. Ke tanah air atau ke Indonesia pada masa penjajahan, ya. Nah, gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1961. Organisasi atau NPO, ya, NPO dari Belanda 23 yang ada di Bandung, ya. Gerakan pramuka di Indonesia itu diperkenalkan secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1961. Oleh siapa? Oleh Bapak Presiden pertama. Yuk, Bapak Presiden pertama kita siapa? Soekarno. Soekarno-Hatta. Bapak Soekarno-Hatta, Soekarno Pak Us. Insinyur Soekarno. Jadi, Buat sendiri Ustaz. 14 Agustus atau setiap tanggal 14 Agustus maka diperingati hari apa? Hari Pramuka Indonesia, Us. Ya, betul Mas Rehan, Hari Pramuka. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Dilanjutkan ke moto gerakan pramuka. Nah, apa ya motonya? Oke. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku dharmakan, dharmaku baktikan, Us. Ya, betul Mas Rehan. Ya. Nah, kalimat sebagai moto gerakan pramuka tersebut mengandung arti
janji. Satya itu artinya janji. Ya. Kita harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma. Dharma itu apa? Ya, ada yang tahu nggak? Dharma itu adalah kewajiban ataupun aturan. Ya. Jadi untuk gerakan pramuka itu mengandung arti janji kita sebagai pramuka, sebagai generasi pramuka harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma atau mengamalkan kewajiban kita sebagai anggota pramuka. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Oke, selanjutnya yaitu dengan cara atau melalui kode kehormatan pramuka. Yo, ada yang tahu kode kehormatan pramuka? Nah, karena kita di tingkat sekolah dasar, maka kita menggunakan Saga. apa? Ayo. Iya, betul, siaga. Iya. Pramuka siaga. Nah, di sini ada dua. Ada dua Dwi Satya atau janji pramuka dan juga Dwi Dharma, ketentuan moral. Yo, Satya tadi adalah janji dan Dharma itu adalah apa? Tadi ketentuan moral pramuka siaga. Ya, betul. Nah, kalian sebagai pramuka siaga ya harus hafal dan harus mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma pramuka. Yo. Ya. Ada yang sudah hafal Dwi Satya? Dwi Dharma apa? Satya enggak. Oke. Coba Mas Raihan, apa itu isi dari Dwi Dharma? Coba. Dwi Dharma. Ya. Apa ya? Oh, katanya sudah hafal. Ya, ingat jauh dulu hafal. Ada dua. Dwi Dharma ada dua. Satu apa? Satu. Yo, yang ini. Siaga. Apa Mas Rehan? Atau yang lain? Mbak Zaskira? Ya, Us. Coba. Ini dari Dwi Dharma. Pramuka. Dwi Dharma. 1. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Oke. Ya, betul sekali Mbak Zaskira ya. Oke, itu ya dinamakan Dwi Dharma ya. Dwi itu artinya dua. Dan Dharma artinya apa tadi? Ketentuan atau aturan. Jadi ada dua aturan yang ada di pramuka siaga. Yang pertama adalah siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Ya, jadi kita sebagai anak ya harus berbakti kepada kedua orang tua. Oke, kemudian yang kedua bunyinya adalah siaga, berani, dan tidak putus asa. Nah, pramuka itu mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang pemberani dan juga tidak mudah untuk putus asa. Ya, itu ya. Jadi harus kita amalkan. Ya. Oke, yang kedua Dwi Satya. Nah, kalau ini agak banyak ya. Oke. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga.
Oke, kewajiban yang pertama apa? Kewajiban terhadap Tuhan. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus menjalankan kewajiban kita. Yaitu apa? Sholat 5 waktu, puasa, dan masih banyak lagi. Nah, itu kewajiban kita yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika upacara bendera, pasti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Oke. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mengikuti tata krama keluarga. Nah, sebagai anak itu harus mengikuti tata aturan atau tata krama yang sudah ada di keluarga, dan kemungkinan dari setiap anak pasti tata krama atau aturan yang ada di keluarga pasti berbeda-beda. Nah, kita harus tetap mengikuti aturan dari keluarga. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah kode kehormatan pramuka. Sekarang sekarang kita lanjutkan ke materi Dasa Dharma Pramuka. Ya, oke. Artinya apa ya Dasa Dharma itu? Dasa artinya, ayo, ini Mas apa ya? Nggak boleh dicoret-coret ya. Tolong dihapus. Oke, kita lanjutkan. Dasa Dharma. Yo. Dasa itu berarti ada berapa? Dasa? 10. Oke, dasa ada 10. Dharma itu apa? Tadi Dharma adalah aturan atau ketentuan. Berarti Dasa Dharma Pramuka artinya ada 10 aturan pramuka. Nah, ada yang sudah hafal 10 Dasa Dharma? Belum. Belum, oke. Nanti Ustazah punya tips agar bisa menghafalkan Dasa Dharma yang ada 10. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Dasa Dharma pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua, Cinta alam, berdasar Cinta alam dan alam. kasih sayang sesama manusia. Sayang sesama manusia. yang ketiga apa? Patriot. Yang sopan dan kesatria. Oke, betul. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Kemudian yang keempat, Patuh dan suka bermusyawarah. betul Mas Reno. Ya, yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, yo siapa yang bisa? Rela menolong dan tabah. Oke, betul Mas Reno. Ya, yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Ya, lanjut. Yang keenam, siapa yang bisa? Rajin, terampil, dan gembira. Oke, betul. Yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh? Hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, betul. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan? Disiplin, berani, dan setia. Oke, betul Mas. Siapa ya? Mas siapa ya? Ustazah belum kenal. Sama Mas siapa tadi? Oh iya, Mas Nazif. Iya, betul. Yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Oke. Yang ke-9, tanggung jawab dan dapat dipercaya. betul.
Yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir, Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. oke, betul. Yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menghafalkan 10 dasar dharma dengan cepat? Nah, Ustazah punya tips. Caranya, kita lihat setiap awal kata dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama apa? Ta. Yang kedua, ci. Yang ketiga, pa. Yang keempat, masih sama, pa. Yang kelima apa? Re. Yang keenam, Ra. ra. Yang ketujuh, He. yang kedelapan, di. 9, 10, tuh. Oke, kita mulai dari 1 sampai 10 ya. Taci, papare, Hedi besusu. Taci paparela hedi Kita ulang lagi. besusu. Yang pertama apa? Ta. Taci, paparera, hedi, besu. Oke, ya. Yang pertama apa tadi? Aqua. Ya, yang pertama ta. Artinya atau kepanjangannya takwa kepada Orang tua. Tuhan yang Maha Esa. Esa. Yang kedua, taci. Berarti yang kedua, Cinta alam dan kasih sayang Sesama sesama manusia. manusia. oke, betul. Ya, taci. Yang ketiga, taci. Pa. Berarti pa. Apa ya? Patriot yang sopan dan Yang sopan dan kesatria. kesatria. Oke, betul. Taci, pa. Patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, taci, papa. Masih pa. Apa itu? Patuh dan suka bermusyawarah. Oke, ya betul. Taci, papa. Sekarang re. Yang kelima. Rela menolong dan tabah. Oke, ya betul. Yang keenam, taci, papa, re, ra. Era. Rajin, terampil, dan Hemat, bergerak. Ayo, ulang. Kita ulang lagi ya. Taci, papa, papare. yang keenam, ra. Apa itu ra? Rajin, 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 terampil, dan gembira. terampil dan gembira. Bira. Oke, betul. Sekarang yang ketujuh. Ya, taci, Hemat, cermat, ra, he. He itu apa? hemat, Hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, betul Mas Nazif. Hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, sekarang lanjut yang ke-8. Yuk kita mulai dulu dari awal. Taci, papa, papare. Hedi, di. Berarti apa? Disiplin, berani, dan setia. Oke, betul. Yang ke-8 adalah disiplin, berani, dan setia. Oke, yang ke-9 apa? Taci, papa, rera, hedi, be. Berarti apa? bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke, betul. Mas Nazif terus ya. Oke. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, yang terakhir, yang ke-10. Suci pikiran dan perkataan. Oh, kurang, ayo. Yang 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, betul Mbak Zazira. Ya. Good. Oke. Ustazah ingin salah satu menghafalkan dasar dharma menggunakan tips dari Ustazah tadi. Ada 10. Taci, papa, rera, hedi, besu. Yo, siapa yang bisa menyebutkan 10 dasar dharma tanpa membuka buku, ya? Ya, tanpa membuka buku. Yo, siapa yang bisa? Mas Reno atau Mbak Zaskira atau Nazif atau Mbak Ira atau yang lain? Yo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
Yo, siapa ya yang bisa ya menyebutkan 10 desa dharma? Menggunakan singkatan tadi. Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Yo, siapa yang bisa? Mas Nazif? Enggak. Oh, kenapa enggak? Mas Rehan, kalau gitu. Mas Rehan Takut kemana ya? belibet. Mas Rehan? Yo. Atau Mbak Zaskira? Yo, Mbak Zaskira. Enggak urus. Atau Mas Reno? Yo, Mas Reno. Atau Mbak Zaskira? Yo, Mbak Zaskira. Enggak enggak. Yang lain aja. Apa? Oke. Mas Reno yo, Mas Reno ya. Iya. Oke, yuk coba. Baru hafal sebagian. Gimana? Baru hafal sebagian. Ya, nggak apa-apa. Nanti bareng-bareng sama Ustazah. Yuk, kita mulai dulu dari nomor 1. Yuk, Mas Reno. Apa itu tadi ta? Apa ta? Patuh kepada Tuhan. Takut Oh, nah. kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang pertama takwa ya. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Yang kedua, taci. Ci. Apa yang kedua, Ci? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, betul. Yang ketiga, taci pa. Pa, yang ketiga. Patriot yang sopan, Oke. dan Iya, kesatria. Ya. Yang keempat, masih pa. Apa itu? Patuh dan Oke, suka betul. Patuh. bermusyawarah. Ya, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, taci papa Rela. re. Rela menolong dan tabah. Oke, ya, betul. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Yang keenam, Rajin, terampil, dan gembira. Ra, apa itu Ra? Rajin, terampil, dan gembira. Oke, betul. Yang ketujuh, taci, papa, rera, he. Apa itu he? Hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, itu suaranya siapa ya? Suaranya Mbak siapa ya itu ya? Oke, betul. Yang ketujuh apa? Hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, yang kedelapan. Disiplin, berani, dan setia. Oke, yang kedelapan betul. Disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, betul. Yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lanjut, yang terakhir 10. Di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, betul. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, Ustazah harapkan kalian semua bisa menghafalkan dan juga mengamalkan 10 dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sudah ya. Kita lanjut ya. Belum. Oke. Kita lanjutkan ke metode pendidikan kepramukaan. Nah, bagaimana ya? Yuk, kita lihat. Kembalianku tuh ini. Nah, metode pendidikan kepramukaan. Apa itu? Metode pendidikan kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik atau siswa melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan juga menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik.
Nah, itu pengertiannya. Kemudian bagaimana ya pelaksanaan dari metode pendidikan kepramukaan itu? Nah, di sini ada 5 bentuk metode pendidikan kepramukaan. Nah, kita mulai dulu dari pengamalan kode kehormatan pramuka. Yo, tadi pengamalan kode kehormatan pramuka. Salah satunya adalah dasa dharma. Oke, coba kita pelajari satu persatu pengamalan dari kode kehormatan pramuka. Ya, tadi kita sudah mempelajari 10 dasa dharma. Oke, sekarang kita ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Bunyinya? Ayo. Yang pertama tadi bunyinya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Coba berikan contoh pengamalan dari dasa dharma yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti contohnya apa? Contohnya implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari dasa dharma yang pertama. Apa? Sholat. Umat Islam Berpuasa. ya menjalankan ibadah ya sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, betul. Kemudian yang kedua apa tadi Cinta bunyinya? alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, betul. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Coba berikan contoh implementasi dasa dharma yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Rawat tanaman sembarangan. Apa? Merawat tanaman. Betul. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa melakukan reboisasi dan masih banyak lagi ya. Oke, sudah paham ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ke dasa dharma yang ketiga. Tadi bunyinya Patriot yang sopan dan kesatria. Coba berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari pengamalan dasa dharma yang ketiga. Apa ya? Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Mana? Mbak Zaskira? Bentar. Coba diulangi lagi. Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Oke, betul. 100 buat Mbak Zaskira. Ya, itu tadi adalah contoh implementasi dari dasa dharma yang ketiga ya. Kemudian ada lagi tutur kata dan bertingkah laku yang sopan ya. Sama orang tua sopan, sama guru dan orang yang lebih tua harus lebih sopan dan juga ramah ya. Yang dikatakan oleh Mbak Zaskira tadi. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, apa tadi bunyinya? patuh dan suka bermusyawarah. Oke, coba berikan contoh pengamalannya. Dasa dharma yang keempat. Apa ya? Yo. Siapa yang bisa? Tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa bermusyawarah. Oke, betul. Mbak Zaskira lagi. Oke, yang lain? Yang lain? Ketika kita melakukan kesalahan,
kita harus berani mengakui kesalahan yang kita buat. Oke. Jadi tadi adalah contoh dari implementasi dasar dharma yang keempat. Lanjut. Sudah paham ya? Ya. Oke, lanjut yang kelima. Apa itu bunyinya? Cinta alam. Re. Kasih sayang. Rela menolong dan tabah. Oke, rela menolong dan tabah. Yuk, coba sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rela menolong dan tabah. Dasar dharma yang kelima. Menolong teman yang susah. Oke, terus apa lagi? Kemudian ada lagi, kalau di sekolah itu ada kegiatan sosial ya. Nanti kita bisa mengikuti kegiatan bakti Gotong royong. sosial. Ya, bisa ke panti, bisa ke teman-teman yang Gotong royong. ya, gotong royong boleh. Oke, lanjut ya. Sekarang Ya. dasar dharma yang ke-6. Apa tadi bunyinya? Yang ke-6? Rajin, terampil, dan gembira. Mare. Berarti apa ya? Ra itu? Rajin. Rajin, terampil, dan gembira. Oke. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Dasar dharma yang ke-6? Ya, siapa yang bisa? Nomor 6. Rajin, terampil, dan gembira. Contohnya, nah Ustazah contohkan. Misalkan ketika di sekolah, misalkan Mas Kiano mendapat tugas dari Ustazah, Tika. Tugasnya itu untuk apa namanya? Membersihkan kelas bersama-sama, satu kelas, agar kelasnya bisa bersih. Nah, Mas Kiano dan juga teman-teman satu kelas itu melaksanakan tugas dari Ustazah dengan hati yang gembira, dengan ikhlas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengembangan sila yang ke-6. Ya, oke. Terus ada lagi? Yo, siapa yang bisa mencontohkan lagi? Mat, cermat, dan bersahaja. Sila yang ke-6. Masih sila yang ke-6. Rajin, terampil, dan gembira. Yo, Tidak contohnya. pernah membolos sekolah. Apanya? Apa? Tidak pernah membolos sekolah. Oke, ya itu juga bisa, Mbak Zazkira. Mengerjakan PR. Apa, Mas Reno? Rajin mengerjakan PR. Oke, rajin mengerjakan PR dengan gembira ya. Datang di sekolah tepat Ya. waktu. Datang di sekolah tepat waktu. Lanjut, sekarang yang ke-7, apa bunyinya? Tes. Rajin, papa, Cermat dan bersahaja. apa? Hemat, Cermat dan bersahaja. sahaja. Oke, coba berikan contoh. Apa ya contohnya? Gimana apa ya? Menabung. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. Oke, contohnya. Contohnya ya. Ketika kalian diberi uang saku oleh orang tua. Nah, dan uang sakunya itu ada kelebihan atau banyak. Nah, kemudian kalian tidak menggunakan uang itu untuk jajan semua atau untuk beli apa-apa. Nah, yang sebagian untuk ditabung, sebagian untuk keperluan atau untuk jajan ya. Itu salah satu contoh dari pengamalan
Dasa Dharma yang hemat, cermat, dan bersahaja. Yuk, Ini apalagi Dasa Dharma nomor berapa, Ustazah? yang ke-7, hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi kita itu harus hemat, ya, tidak boleh boros. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ke-8. Apa bunyinya? Berani dan setia. Oke, coba berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Disiplin, berani, dan setia. Contohnya, tidak pernah terlambat ke sekolah. Nah, itu salah satu contoh disiplin. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Oke, ya betul. Mendahulukan kewajiban dulu. Ya, betul Mbak Zizkira. Terus apa lagi? Menaati aturan. Ya. Menaati aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di masyarakat, ya. Itu tadi contoh implementasi dari Dasa Dharma yang ke-8. Sekarang lanjut. Yang ke-9 apa? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Jawab itu Juga Nazif. Berikan contoh. Mas Nazif ya. Nazif loh. Ayo Mas Nazif. Coba berikan contoh. Nazif kok jeneng rasa. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, Ustazah contohkan ya. Contohnya ketika kalian sudah membuat janji dengan teman. Nanti jam 1 ada jadwal sepak bola. Nah, kalian atau yang sudah membuat harus menepati janjinya. Jam 1 juga harus datang dan mengikuti latihan sepak bola. Nah, salah satunya adalah menepati janji. Kemudian bertanggung jawab. Misalkan kalian diberi tugas oleh orang tua atau oleh ustazah yang ada di sekolah. Nah, kalian harus melaksanakan dengan baik. Ya, itu adalah contoh dari Dasa Dharma yang ke-9. Oke, kita lanjutkan yang ke-10. Yang terakhir, apa itu bunyinya? Suci dalam dan perbuatan. Dan perbuatan. Oke, contohnya apa ya? Tidak berkata kasar. Ya, tidak boleh berkata kasar. Terus apa lagi? Bertutur kata yang baik, yang sopan, ya. Terus apa lagi? Memiliki daya pikir yang baik, kemudian memiliki nalar yang baik dalam gagasan, dalam perbuatan, dalam tindakan. Nah, itu tadi adalah contoh dari Dharma yang ke-10. Oke, nah Ustazah harapkan dari contoh Dharma yang pertama sampai yang ke-10, Ustazah harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup atau tidak? Sanggup ya? Oke. Sebelum Ustazah lanjutkan ke materi selanjutnya, sekarang kita perhatikan Ustazah. Perhatikan ya. Ustazah akan mengisi ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi ya. Perhatikan Ustazah. Ketika Ustazah mengucapkan semut, nanti kalian menjawab ke
kecil, tapi balik. Semut itu kecil, tapi gerakannya besar. Oke, paham? Paham. Ustazah bilang semut, kalian jawab kecil, tapi gerakannya besar. Oke. Kemudian ketika Ustazah bilang gajah, gajah itu besar ya, tapi gerakannya kecil. Oke, paham? Ketika Ustazah bilang semut, berarti kecil, tapi gerakannya besar ya. Kemudian kalau Ustazah bilang gajah, berarti bilangnya besar, Hanya kecil. Oke, sudah paham? Paham. Paham, oke. Paham. Kita mulai ya. Ini melatih konsentrasi. Oke. Semut. Ayo. Ayo, ulang lagi ya. Semut. Gerakannya besar. Nah, lanjut. Lagi. Us, kapan selesainya, Us? Kapan selesainya? Ya. Ulangi lagi. Semut. Kecil. Gajah. Oke. Oke ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke materi lagi. Yang kedua adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Belajar sambil melakukan. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita belajar pramuka, itu belajar tentang tali temali. Nah, belajarnya tentang tali temali. Kemudian prakteknya bagaimana? Prakteknya, contohnya kita membuat tenda. Membuat tenda menggunakan tali temali atau menggunakan simpul. Nah, jadi di pramuka itu metode pendidikannya belajar sambil melakukan atau belajar sambil mempraktekkan. Ya, oke, paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga metodenya adalah beregu. Sistem beregu itu artinya sistemnya berkelompok, ya, berkelompok, membuat kelompok atau dinamakan dengan patrol system. Nah, bagaimana? Nah, dengan adanya sistem beregu atau sistem berkelompok itu nanti akan memberikan kesempatan untuk siswa atau untuk anggota pramuka memberikan kesempatan belajar untuk memimpin dan juga dipimpin dalam satu kelompok itu. Jadi kita bisa belajar cara memimpin yang baik bagaimana, dan ketika kita dipimpin itu harus taat dengan pemimpin, menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin. Nah, itu. Kemudian ya, bisa juga untuk melatih atau berkelompok. Oke, lanjut ya. Lanjut yang keempat, kegiatan menantang dan mengandung pendidikan. Oke, contohnya apa ya? Kegiatan menantang itu dan mengandung pendidikan, contohnya adalah kegiatan kemah. Yo, Ustazah tanya, ada yang pernah kemah? Belum. Oke, pernah. Besok kalau Ya, Us. sudah masuk sekolahnya dan kondisi baik, kita bisa berkemah bersama, ya. Mau nggak? Apa? Mau ya, berkemah ya. Oke. Nah, kenapa kemah itu mengandung pendidikan? Yang pertama, Mandiri. ya, melatih Melatih kemandirian. Iya, melatih kemandirian. Yang biasanya
apa-apa dibantu, apa-apa dibuatkan oleh orang tua, kita belajar mandiri. Belajar untuk mengambil minum sendiri, mengambil makanan sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Oke. Contohnya tadi ya, berkemah. Kemudian apalagi? Mencari jejak itu juga contoh dari kegiatan di alam terbuka. Jadi mengikuti atau melatih kepramukaan itu sangat menyenangkan. Ya, tidak hanya belajar saja, tapi kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini sudah paham? Paham. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Tolong ya Mas ya, tidak boleh dicoret-coret. Yo, tolong dihapus ya. Tidak boleh dicoret-coret. Ayo, lanjut. Sekarang yang selanjutnya implementasi dari kegiatan pramuka. Implementasinya bagaimana? Nah, Ada yang coret-coret. ya, Mas. itu. Ini yang mencoret-coret. Hapus. Tolong Hapus, dihapus ya. Tidak Hapus. boleh dicoret-coret. Ya. Hapus. Hapus kuku ibang sakit. Meresahkan banget, Us. Kata itu. Hapus, Ayo, Boy. itu coret Mas Rama. Coba dihapus dulu ya Mas ya. Tulisannya tidak kelihatan. Hapusin, Ma. Oke, kita lanjutkan ya. Implementasi dari kegiatan pramuka, yaitu pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada setiap anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia yang berwatak, warga negara Indonesia yang setia dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan juga alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pramuka itu mengajarkan kita menjadi manusia yang berwatak, disiplin, berani, kemudian bertanggung jawab ya, dan bisa menjadi warga negara yang baik juga, dan sekaligus menghargai dan juga mencintai sesama manusia dan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu tadi implementasi dari kepramukaan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke prakteknya ya. Coba disiapkan talinya, tali pramuka sudah siap? Sudah disiapkan? Sudah. Tali pramukanya. Oke, ya. Sebelum Ustazah mulai, itu tadi materi-materi pramuka ya. Bisa dipelajari di rumah. Oke. Sekarang kita lanjut ke praktek tali temali. Oke. Kita mulai dulu dari... Aku masih tebel kayak gini, Us. Gimana, Mas? Aku masih kayak gini. Oh ya, dibuka dulu. Dibuka ya. Dilepas. Ya, Us. Bahasanya diiculi ya. Kalau pakai bahasa Jawa, diiculi dulu. Ya. Nanti ujung tali sama ujung tali kita pakai. Dodotan. Di sini ada banyak sekali simbol-simbol Berapa meter, Us? yang ada di Berapa meter, Us? Gimana? Berapa senti? Dicopot semua sampai tali ujungnya dipakai. Yang dipakai itu tali ujung-ujungnya. Ya, dicopot semua.
Banget. Sudah dicatat semua? Kita pakai yang ujung tali. 2 ujung tali ya. Di sini Ustazah akan menyampaikan 4 simbol dasar dalam pramuka ya. Meskipun ada banyak sekali macam-macam simbol, tapi Ustazah ada 4 simbol, menyampaikan 4 simbol dasar ya, dasarnya. Ada 4. Sudah semua? Suaranya kecil. Belum. Sudah semua? Sudah. Sedang coret-coret. Sekarang ujung tali. Oke ya. Kita pakai dulu satu ujung tali. Pakai dulu. Ya. Dan perhatikan PowerPoint yang Ustazah slide-kan ini. Perhatikan slide-nya. Ya. Sekarang kita mulai dari simbol jangkar. Diginikan dulu. Diluruskan. Ikutin. Ya, sudah. Ya. Sudah diluruskan. Sudah. Ini ya. Caranya gini. Sudah? Sudah ya? Deket-deket. Kedua tangan telunjuk kita majukan. Sudah? Salah buka. Ini. Kemudian kedua tangan telunjuk kita majukan. Ini. Ya. Nanti jadinya seperti ini. Coba tuh, dilihatin. Lihat ya. Coba. Tadi kayak gini, Dimajukan. Coba lihatin. Ini. Kemudian kita gabungan jadi satu. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya simbol jangkar ya. Simbol jangkar. Oke, Ustazah ulangi. Sudah. Pindah videonya, Pandai tali. Tali kita. Tapi ya. Nampak. Pengalaman sudah. Oke, sudah ya. Sekarang coba perhatikan lagi. Ya, perhatikan lagi. Ini namanya simbol jangkar. Luruskan dulu. Kemudian kita majukan talinya. Ditaruh di depan. Talinya ditaruh di depan. Ini. Sudah. Kemudian kita sambungkan. Kita jadikan satu. Lurus ya. Satu arah. Ini namanya simbol searah. Sudah bisa semua? Sudah bisa ya? Nah, ini namanya simbol jangkar. Gini, Ya. Itu namanya simbol jangkar. Buat tandu. Ya. Oke, lanjut ya. Sudah semua? Sudah? Oke, sekarang lihat lagi. Lihat Ustazah lagi. Sekarang simbol yang kedua. Yang kedua adalah simbol pangkal. Oke. Tangan kiri dimajukan talinya. Tangan kiri. Sudah? Talinya taruh depan. Kemudian tangan kanan talinya taruh belakang. Sudah? Belum. Ustazah ulangi. Ya, Ustazah ulangi. Tangan kiri. Taruh di depan. Kita taruh di depan. Sudah? Tangan kanan, talinya kita taruh belakang. Belum, Us. Oke. Ustazah ulangi. jam berapa? Ya, habis ini nanti selesai. Simbol lagi. Malah sudah kelewat,
Oke, ulang ya. Nah, tangan kiri, talinya taruh depan. Tangan kiri, talinya taruh depan tali lurus. Oke, sudah ini gini ya. Taruh depannya, tangan kiri. Sudah. Kemudian tangan kanannya, talinya ditaruh belakang. Ini. Nah, jadinya yang satu arah depan, yang satu arah belakang. Oke. Kemudian jika sudah, kita gabungkan. Gini, penggabungannya seperti ini. Ya. Yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan. Ini. Jadi simbol pangkal. Simbol pangkal itu seperti ini. Yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Kalau tadi simbol jangkar itu searah, dua tali sama. Kalau ini satu tali menghadap kiri, satu tali menghadap kanan. Ini dinamakan simbol jangkar. Maaf, simbol pangkal ya. Simbol pangkal. Oke, Ustazah ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Sekarang talinya diluruskan lagi. Luruskan. Luruskan. Kemudian tangan kiri. Tangan kiri teko. Tangan kiri. Tangan kiri sing iki teko. Tangan kiri dimajukan talinya. Tangan kanan talinya ditaruh belakang. Sudah? Sudah paham? Oke ya, sekarang kita lanjut. Mati. Simbol mati. Yuk. Sekarang ini. Ya. Ya, bentar. Tinggal satu tali lagi. Satu simbol nanti selesai. Oke? Sudah? Sekarang dijadikan ini. Sudah? Terus gini. Bentar. Sudah? Satu Jangan pada ngomong bubar. simbol ini nanti ya. Oke, sabar ya. Yuk, kita mulai. Satu simbol ini nanti selesai ya. Oke. Ini selesai ya. Talinya kita masukkan. Ya, kita masukkan. Ini dengan tali. Jangan lupa nanti dipraktekkan lagi di rumah. Ya, sudah selesai. Ustazah akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ustazah mohon maaf jika dalam menyampaikan materi pramuka ini masih ada kesalahan atau kekeliruan. Ustazah mohon maaf ya. Ya, itu kegiatan program yang keempat ya. Besok hari Rabu jangan lupa ada kegiatan kelima yaitu pesta karya. Boleh nanya nggak saya? Ya, apa Mas? Apa namanya? Kan besok masih ada holiday program food planting. Itu apa ya namanya?
Buahnya itu boleh diganti nggak? Kayak sesuai keinginan. Yap, untuk buahnya boleh. Ya boleh, tapi harus senada warnanya ya. Oke, Ustazah akhiri ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa. Dimulai. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka, Raja Muda Karana. Pramuka, Raja Muda Karana. Oke, sampai jumpa lagi di holiday program selanjutnya. Dadah. Adios.